Bayangkan sebuah kamar remang di pedesaan Hebei, Tiongkok. Suara detak jam bergema di antara desahan kipas angin dan denting hujan di atap genting tua. Di balik selimut tebal, terbaring seorang gadis. 15 tahun lalu ia terbaring karena luka. Begitu yang dipercaya semua orang. 2 dekade kemudian, kasur itu masih menjadi dunia satu-satunya. Satu pagi di bulan Mei tahun 2008, sebuah kamera kecil merekam gerakan yang selama ini dianggap mustahil. Bayangan itu menarik bantal, bangkit perlahan, melangkah singkat. Hal tersebut mengoyak narasi yang sudah berusia 20 tahun. Kisah ini bukan sekedar drama keluarga, melainkan cermin kita tentang simpati tanpa pertanyaan, trauma yang membeku dalam diam, dan bagaimana satu rekaman bisa mengubah segalanya. Ia bernama Wu Giying, tinggal di pedesaan bernama Hebei di Tiongkok. Sejak usia 15, ia hidup dalam sepi yang diselimuti simpati. Setiap pagi, sinar matahari menciptakan bayangan garis-garis di wajah pucatnya. Bayangan diam yang tak pernah berubah. Ibu Giying, sosok penuh kasih, dengan sabar meracik minuman herbal khas desa, jahe, kembang sepatu, dan sari buah hawthorn. Semua disajikan di nampan kayu, di samping ranjang. Keluarga membeli kursi roda dari kota. Namun tak satu pun anggota keluarga berani mendorong roda itu. Mereka lebih memilih menatap hening, seperti menunggu mukjizat. Tetangga datang berjilid-jilid, membawa nasi hangat, kue tradisional, serta doa-doa. Namun tak ada yang bertanya, bagaimana jika kakinya sebenarnya tak seaktif dulu. Namun, di balik semua itu, ada rasa penasaran yang tak terucap. Setiap langkah kecil yang diambil oleh keluarga dan tetangga, meski penuh kasih, justru memperkuat narasi yang tak pernah diuji. Pada suatu sore kelabu, tahun 1992, adu argumen antara Giying dan kakaknya meledak menjadi kekerasan. Tamparan itu menjadi awal dari narasi kelumpuhan. Di desa kecil itu, dokter puskesmas mencatat kelumpuhan permanen tanpa sinareks atau foto. Kata permanen mengunci tubuhnya dalam penjara tanpa jeruji. Terapi ringan seperti goyang ujung kaki, latihan otot betis, ditolak tegas. Trauma dan rasa bersalah menjahit kebohongan yang tak setiap orang mampu memisahkan. Kelompok terapis berkunjung sekali setahun, mencatat tulang punggung stabil, reevaluasi tahun depan, laporan berubah jadi bukti tak terbantahkan bahwa lumpuh adalah takdirnya. Namun, di balik diagnosis itu, ada pertanyaan yang tak pernah terjawab. Apakah trauma emosional bisa begitu kuat hingga memanifestasikan kelumpuhan fisik? Pagi berganti sore, tape recorder di sudut meja mengulang jingles, iklan radio desa yang sama, penanda waktu yang kian membeku. 20 tahun, alur hari Giying ditulis dengan tinta sabar. Bangun jam 8, minum obat jam 9, makan siang jam 12, tidur siang sebelum senja. Tetangga berkantong-kantong mengumpulkan sumbangan untuk membeli bantal ortopedi baru. Foto-foto sebelum 1992 semakin menguatkan narasi kontras. Dulu aktif, sekarang bisu. Hingga akhirnya, keluarga merasakan beban moral yang membebani setiap langkah. Simpati berubah jadi beban. Seberapa lama kami bisa memelihara kisah ini? Namun, di tengah rutinitas yang membeku, ada momen-momen kecil yang mengisyaratkan sesuatu yang lebih besar. Sebuah gerakan kecil, sebuah tatapan yang tak sengaja tertangkap, mulai menimbulkan keraguan di hati beberapa anggota keluarga. Mei tahun 2008, keponakan kecil memasang CCTV untuk mengawasi neneknya yang mulai pikun. Namun nasib berkata lain. Rekaman hitam putih berdurasi 30 detik, merekam gerak perlahan yang tidak pernah diharapkan. Giying menarik selimut, menyingkap alasnya, dan menyibakkan tirai realita. Kakinya menekuk,
Lalu ia melangkah pelan, tapi mantap, menuju meja samping. Keluarga terdiam. Semua rekam medis, laporan dokter, dan testimoni tetangga kini tertawa di depan kenyataan pahit. Kebenaran butuh lebih dari sekedar kata. Ahli fisioterapi didatangkan, menatap lengan dan kakinya. Tidak ada atrofi, tidak ada kekakuan permanen, muskuloskeletal dalam kondisi prima. Ia hanya tak mau turun panggung dari sandiwara panjang ini. Namun rekaman itu juga membuka pintu bagi pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana trauma dan kebohongan bisa saling menguatkan hingga menciptakan realitas yang begitu meyakinkan. Di daerah Shanghai, psikolog Che Long membaca catatan lama dan menonton rekaman CCTV. Ia menggambarkan gangguan konversi sebagai jarak terlebar antara pikiran dan tubuh, di mana trauma diprotes lewat diam otot. Ki Ying diajak melakukan latihan bertahap, menggenggam bola, berjalan di tempat, hingga menjejakkan kaki di lantai dingin. Namun proses penyembuhan bukan sekedar gerakan fisik. Setiap langkah diiringi konseling keluarga, membuka luka lama, memaafkan, dan belajar menegosiasikan realita baru. Kisah ini mengingatkan kita, ketika kita menutup mata pada keraguan, kita tak hanya menipu orang lain, tapi juga mengekang kepulihan sejati. Namun, proses ini juga menunjukkan bahwa penyembuhan adalah perjalanan yang melibatkan seluruh keluarga. Setiap anggota keluarga harus belajar untuk melepaskan rasa bersalah dan menerima kenyataan baru, seberat apapun itu. Kebohongan selama 20 tahun telah menyingkap satu pelajaran, gerak terkecil, sebuah langkah, sebuah kata tanya, mampu membebaskan belenggu terberat. Hari ini kita belajar bahwa mendengar bukan hanya menyimak suara, tapi juga menangkap bisikan hati yang tersembunyi. Trauma membutuhkan kebebasan, bukan panggung belas kasihan. Namun, pelajaran ini tidak berhenti di sini. Setiap kisah yang terungkap adalah undangan untuk kita semua, untuk bertanya lebih dalam, untuk mendengar lebih tajam, dan untuk merangkul kebenaran, meski terasa pahit. Ketika kita berani melangkah keluar dari bayang-bayang kebohongan, kita membuka pintu bagi penyembuhan yang sejati. Kita belajar bahwa keberanian bukan hanya tentang menghadapi dunia luar, tetapi juga tentang menghadapi diri sendiri. Apakah kamu punya cerita diam yang menunggu untuk disentuh? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like, subscribe, serta share video ini agar semakin banyak hati yang tergerak. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita menggali lebih dalam kisah-kisah nyata yang membuka mata dan hati.